Oke, ini dia Samsung Galaxy A06 5G. Jarang-jarang ya saya itu ngebahas HP Samsung. Terakhir itu 1,5 tahun yang lalu. BTW HP ini saya beli di TikTok pas promo cuma 1,6 juta. Itu murah banget sih, dan ini udah include sama chargerannya juga. Padahal baru rilis Maret 2025 kemarin di harga 2,4 juta. Lumayan lah, sabar 5 bulan itu hemat hampir 800.000. Oke, karena saya nggak suka basa-basi jelasin dus HP, apalagi kalau dusnya mancarin aura kikir, sampai chargeran aja ditulis gratis loh. Jadi langsung aja unboxing Samsung Galaxy A06 5G. Pertama dapat HP-nya warna hijau, terus ada kotak isinya kabel C2C, kitab-kitab dan pin ejector. Kalau untuk chargerannya ini terpisah di box ini ya, nggak usah saya buka ya. Buat dayanya ini 25 watt. Yang pasti nggak dapat aksesoris kayak screen protector ataupun soft case. Mungkin Samsung mikirnya kalau pembeli bisa beli sendiri, kenapa kita harus ngasih? Oke, ini dia Samsung Galaxy A06 5G. Kesan pertama, bodi belakangnya ini tuh kopong banget. Masih lebih solid si Motorola ataupun Redmi. Tapi paling nggak finishing backdoornya ini tuh plastik matte. Jadi nggak gampang ninggalin bekas titik jari. Dan desainnya ini tuh saya suka. Kelihatan minimalis. Lanjut, kanan ada tombol power dan volume. Untuk feel-nya ini tuh udah clicky dan solid. Lalu atas cuma ada mikrofon kedua. Kiri ada tempat kartu jenisnya hybrid, kemudian bawah ada jack audio, mikrofon, port Type-C 2.0, dan speaker utama. Terus belakang ada modul dual kamera, satu LED flash, dan logo Samsung. Kalau untuk depan ada layar water drop notch, dan ini tuh belum kepasang screen protector ya, jadi kudu beli tempered glass. Oke, berhubung Samsung Galaxy A06 5G ini perlu saya setting dulu, jadi kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi, dan ini dia Samsung Galaxy A06 5G. Kalau untuk wallpaper MyBini, seperti biasa ya, linknya udah saya taruh di deskripsi. Oke, pertama tes fingerprint-nya dulu ya, yang ada di samping. Ini buat kecepatan scanningnya lambat sih, dan sering gagal scanning. Tapi ya udahlah ya, yang penting itu masih berfungsi. Ketimbang A05 kemarin itu malah nggak dikasih fingerprint sama sekali. Sekarang lanjut ke spesifikasi Samsung Galaxy A06 5G. SoC dia pakai MediaTek Dimensity 6300 dengan clock speed 2,4 GHz. Lalu fabrikasinya 6 nanometer TSMC dan GPU Mali G57MC2 1072 MHz. Terus untuk RAM, buat sekelas Samsung entry level ini tuh lumayan, di 6 GB LPDDR4X. Sedangkan storage-nya ini tuh 128 GB UFS 2.2. Kemudian untuk kapasitas baterai ini di 5000 mAh dengan fast charging 25 watt power delivery. Ya secara hardware buat 1,6 juta ini tuh lumayan banget lah, apalagi sekelas Samsung. Malah masih bisa saingan sama HP-HP Cina. Next ke benchmark Samsung Galaxy A06 5G. Untuk Antutu 10 saya nggak kaget ya kalau dia di bawah 400.000. Karena memang tipikal Samsung banget, dia suka ngelimit performa. Kemudian untuk storage test, secara skor emang dia bener ya, ranahnya UFS 2.2, tapi speednya ini tuh jauh banget di bawah Infinix Hot 60 Pro yang sama-sama UFS 2.2. Terus di Geekbench 6, single core di 716 poin, multicore di 1910 poin. Ya ini secara skor nggak beda jauh sama Helio G200. Karena arsitektur CPU-nya ini tuh masih mirip, cuma lebih kenceng 0,2 GHz. Kemudian untuk CPU throttling test, ini dapat stability 83%, ya lumayan lah. Lalu untuk kelengkapan sensor, mayoritas udah pada lengkap, ada auto brightness, magnetic, dan gyroscope hardware. Cuma sayangnya untuk NFC dia nggak ada. Berikutnya ke layar Samsung Galaxy A06 5G, bagian yang sering dihujat sama netizen ya, terutama dari Padepokan dan Paguyuban.
karena dia masih melestarikan layar water drop notch. Cuma saya pribadi nggak masalah sih, setidaknya model U kayak gini tuh masih lebih enak dilihat ketimbang model V. Oke, untuk panel PLS LCD size 6,7 inci, resolusi masih HD+, terus kerapatan pixel di 262 ppi, refresh rate 90Hz, touch sampling rate-nya ini 180Hz, lalu untuk brightness ini diklaim sampai 800 nit, multi-touch mantap udah 10 jari, dan DRM info udah Widevane L1. Cuma untuk proteksi dia nggak disebutin, jadi buat jaga-jaga langsung aja beli tempered glass. Overall secara kualitas, layar HD Plus Samsung Galaxy A06 5G itu biasa aja sih. Pixelatednya juga masih kelihatan. Kalau untuk tuningan ini juga lebih ke arah cool, tapi sayangnya dia nggak ada fitur skema warna. Dan info aja, PLS itu sebenarnya adalah IPS versi Samsung. Lalu untuk kualitas mono speakernya ini tuh cempreng sih. Dan Dolby Atmos-nya ini tuh cuma aktif pas pakai earphone atau TWS. Kemudian untuk model getar, ini tuh berasa kasar banget. Cuma ini tuh HP murah, ya masih maklum lah. HP lain juga sama. Setidaknya dia masih bisa diatur untuk level getarnya. Ini jarang sih, di HP murah lain juga belum ada. Oke, lanjut ke software Samsung Galaxy A06 5G. Bagian yang bikin banyak orang itu kegoda buat beli HP ini ya. Apalagi di harganya sekarang 1,6 juta. Karena out of the box, dia udah langsung pakai King One UI 7 berbasis Android 15. Dan HP ini tuh dapat jaminan update software 4 kali OS plus 4 tahun security patch. Jadi bakal sampai Android 19 di tahun 2029. Dan untungnya spek HP ini tuh lumayan ya. Nggak kayak versi 4G-nya. Nah, untuk interface, sama seperti One UI 7 di HP Samsung lain, bedanya cuma di bagian fitur, dia nggak ada AI dan nggak bisa pakai good lock. Tapi buat security Samsung Knox, dia masih punya. Buat orang tua yang sering kena scam, ini tuh ngebantu banget sih, seharusnya. Sisanya itu tinggal orangnya. Paling yang saya sebel dari One UI itu, di awal dia ada shortcut aplikasi bawaan dan bloatware yang kudu diinstal manual. Entah kenapa dari sananya itu nggak langsung terinstall ya. Why, Samsudin? Tapi jujur ya, UI-nya ini tuh kerasa cukup smooth walaupun 90Hz. Buat buka tutup aplikasi dan multitasking basic ini tuh juga masih oke. Nggak gampang reload kayak HyperOS. Terus untuk fitur standar ini juga masih punya, kayak sidebar, split screen, floating window, bahkan double tap to wake to sleep. Sekarang lanjut ke gaming test Samsung Galaxy A06 5G. Pertama, Genshin Impact, grafik low 30. Overall di banyak skenario gameplay sering dapat di frame rate 20 dan sering banget kena frame drop atau lag. Malah mendingan Helio G200 punyanya Infinix Hot 60 Pro kemarin. Walaupun sama-sama kurang ya, makanya di video rekomendasi sebelumnya, Dimensity 6000 series itu saya eliminasi. Tapi kalau kepepet pengen main ya masih bisa lah di rata kiri. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 8% dengan suhu cuma 39 derajat Celcius. Ini termasuk rendah buat game sekelas Genshin Impact. Kedua, Bandori, grafik left card mode 120, cuma karena layarnya 90Hz, jadi secara gameplay cuma 90 FPS. Tapi frame rate yang didapat itu udah bisa stabil, dan bagusnya ini tuh nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Bener-bener kerasa responsif buat main game rhythm. Dan setelah dipakai main 15 menit, baterainya itu berkurang 3% dengan suhu cuma 38 derajat Celcius. Ketiga, Mobile Legends, grafik high super alias 90 FPS. Overall gameplay udah bisa stabil di frame rate 80-90 FPS, jadi ini bagus. Battle rame-rame palingan cuma drop ke 60, itu masih oke. Masih di atas 60 itu ya hitungannya masih lancar. Terus feel swipe layarnya ini juga enak, kerasa licin. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 6% dengan suhu lagi-lagi masih di bawah 40 derajat Celcius. Dan udah sementara 3 game itu dulu ya, untuk game lain nanti di video reviewnya aja. Terakhir, kamera Samsung Galaxy A06 5G. Kamera utama 50 megapiksel sensor Samsung GN1 dan ditemani kamera gak guna depth sensor 2 megapiksel. Kalau untuk perekaman videonya ini tuh bisa di Full HD 30 pakai AIS. Sementara untuk kamera depan resolusinya cuma 8 megapiksel dan perekaman videonya juga sama di Full HD 30 tapi nggak ada AIS. Oke, untuk hasil karena ini tuh masih video unboxing, bisa sambil teman-teman nilai sendiri ya.
Tapi kesan awal saya sih, processingnya ini tuh cenderung natural, detailnya udah lumayan, dan dynamic range-nya ini tuh juga lumayan oke. Hasil video dari Samsung Galaxy A06 5G di resolusi Full HD 30 pakai Ace. Kalau untuk warna sih kelihatannya natural, sama kayak hasil fotonya. Terus untuk fokus, ini Hot 60 Pro, cepet sih. Sekarang coba deketin ke lombok. Oke, Samsung Galaxy A06 5G kalau dapat diskonan seperti saya 1,6 juta, semisal butuh HP kedua atau nyariin HP buat orang tua, buat sekelas Samsung ini tuh worth it banget. Paling minusnya cuma NFC, tapi kalau nggak pakai NFC dan nyari HP kedua yang enak buat dipakai, ya ini salah satu opsinya. Oke, jadi segitu dulu untuk unboxing Samsung Galaxy A06 5G dan sedikit gaming test. Untuk full review saya pakai dulu ya, antri cuy. Soalnya masih garap review si GT30 Pro. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya dan mata Asita.